Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, sholatan wassalaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, wa man ahabbahum habban lillah, amma ba'du. Yang saya hormati beliau Habib Muhammad Al-Hasni selaku Nadir Masjid Manbul Ulum beserta pengurus yang lain. Yang saya hormati Takmir Masjid Manbul Ulum Bapak Isful Haji bersama pengurus yang lain. Yang saya hormati guru saya Pak Wahidi. Yang saya hormati ini ada Ketua Tanfid NU Pak Rafiquddin dan Kepala Desa Cikarang Kulon Pak Solihin dan Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Manbul Ulum Haji Barang Kulon yang dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah dinten iki kita sampun hari ke-11. Nek para ulama niku membagi bulan puasa ini menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu mahfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari yang pertama yang kemarin sudah kita lewati bersama, insyaallah puasa kabeh. Kecuali ibu-ibu kan kadang-kadang anak tamu tiap bulan yang tidak datang, tidak diundang, pulang tidak diantar, kayak Cilangkung. Nek bapak-bapak, mas-mas ya insya Allah full ya, hatam 30 hari. Bisa 30 hari, bisa 29 hari ya, tergantung mungkin pemerintah. Nek Muhammadiyah habis genah 29 hari ya. Nek pemerintah ya mengko nunggu sidang isbat, jadi bisa 29, bisa 30. Yang penting aja pada geger nek beda kok dene wis pada dhisik ngana dhewek urung planyong badane sing kasih bae lah. Ya ampun harus ngoten ya. Nek wis niat ikut pemerintah ya misalkan pemerintah 29 ya 30. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu tengah-tengah 10 hari yang kedua, yaitu mahfirah, ampunan Allah. Selain puasa, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah? Nggih gampil ya, maos astagfirullahaladzim. Tapi perlu diingat bahwa nek bar subuh kan kita zikir biasanya tuh maca astagfirullah ping piramu ping 3 nggih. Astagfirullahaladzim la ilaha illa ya lalen astagfirullahaladzim tim wali daya wali masyayina dan seterusnya ping 3. Tapi ketika kita membaca alhamdulillah itu 33 kali. Astagfirullah istighfar ping 3, alhamdulillah ping 33. Akeh iki. Nggih alhamdulillah ya 33 banding 3. Artinya nopo? Berarti sebanyak apapun dosa kita, nggih, itu lebih banyak rahmat yang Allah berikan. Buktine nopo? Kita disuruh membaca astagfirullah cuma 3 kali. Astagfirullah kan berarti kita mohon ampun. Tapi maca alhamdulillah ping 33. Berarti ngadu akeh syukur daripada mengeluh. Karena alhamdulillah nek dimaknai secara gampang niku artine matur nuwun. Matur nuwun maring sinten? Nggih maring Gusti Allah. Nggih. Kula panjenengan diparingi ambekan free, gratis. Mboten bayar. Bojo kula riyin pas Covid nate kena Covid. Jadi Covid kuwi temenanan. Kudu lomboan. Yang wis menyaksikan dengan mata kepala bojone karo mertuane. Wah,
ambekan kowe kudu dibantu tabung oksigen pas kowe langka. Ana tapi larang banget. Akhirnya diisolasi. Bapak mertua kula teng Baturaden niku 2 minggu. Bojo kula karena lagi meteng jajan, lagi meteng kena Covid. Niku isolasi sebulan. Nah, niku jadi ambekan angel banget, Pak. Nah, dewek ambekan galdina gratis. Nah, niku berarti kedah kathah syukur. Matur nuwun teng Gusti Allah. Nek para kiai itu mengartikan alhamdulillah kayak lebih dawaman ya. Alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Puji niku napa? Ngalem ya. Ada 4 puji yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah qadim ala hadid. Qadim itu artinya yang terdahulu. Maksudnya sinten? Gusti Allah. Sing paling dhisit. Karena tidak ada yang menciptakan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu iji-iji kepikiran, sing gawe dewek Gusti Allah. Terus sing gawe Gusti Allah siapa? Nah, kowe anu bisikan setan kowe. Ngadu cepet-cepet a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu godaan setan agar kita lupa ya bahwa setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Lah nek diterus-teruskan dan buka penrampungnya sebagai Allah siapa? Sebagai siapa lah ngerampungnya. Terus nikunya. Pertama qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Niku wonten teng Quran. Ayatnya kados ngeten. La ilaha illa ana fa'buduni. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Niku Gusti Allah jelas. Yang kedua qadim ala hadid. Allah memuji hadid itu yang selanjutnya, yang terbaru, berarti makhluk, berarti kita semua. Allah memuji makhluknya. Itu ada di ayat Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Sinten sing dimaksud aku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma. Niku Pak. Allah muji teng Gusti Allah. Allah muji teng Gusti Allah sami mawon nggih sing pertama mau nggih. Allah muji teng Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, hadid ala qadim. Makhluk memuji yang menciptakan. Kita memuji Allah. Itu ketika di ayat Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasr 3 ayat terakhir. Sing biasa diwaos teng Habib Muhammad nek salat Idul Fitri niku. Kula angan-angan ya. Pirang Idul Fitri nek dadi imam salat Idul Fitri sing diwaos ayat niku Al-Hasr. Wow. Itu rakaat kedua. Rakaat pertamanya Al-Hadid biasanya. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wal awwal wal akhir wa dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim waladzi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayamin sumastawa al arsh ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yalju minha wa ma yansubu minas samai wa ma yalju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. 6 ayat pertama surat Al-Hadid. Niku rakaat pertama biasanya, rakaat keduane Al-Hasr. Intinya nopo? Kita disuruh untuk memuji Allah sebagai makhluknya dengan membaca Asmaul Husna. Biasanya sing ngapal ibu-ibu ya, nek bapak-bapak tambu. Ibu-ibu fatayat muslimat biasanya maca Asmaul Husna. Karo bocah cilik, bocah TK biasanya apal. Wingi ponakan kula niku si Ais jare juara apalan Asmaul Husna. Berarti kan apal 99 ya. Nyong bekalah, nyong ora apal soalnya. Niku puji yang ketiga.
Yang keempat adalah hadid ala hadid. Makhluk memuji makhluk. Siapa makhluk yang paling pantas untuk dipuji? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dan malaikat itu saja memuji Kanjeng Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya dijawab nggih, hei kayak gitu. Kan beriman kabeh kok nang ngene. Nek ngaku beriman, maka kita harus bersolawat kepada Nabi. Karena solawat ini artinya luar biasa. Arti solawat meskipun simpel, kan wonten solawat Jibril ya. Shallallahu alaihi Muhammad kados niku, tok. Atau sering disebut solawat buntung. Kenapa buntung? Karena nggak ada wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Itu arti sholawat adalah untuk memastikan kita tidak seperti umatnya Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad itu kan Nabi Isa ya, Nabi Muhammad Nabi ke-25, Nabi Isa Nabi ke-24. Itu umatnya Nabi Isa saking cintanya kepada Nabi Isa sampai menganggap Tuhan, ya, menuhankan. Nah kita bahaya banget ya ngasih menuhankan Kanjeng Nabi, sehingga Allah menyuruh kita untuk bersolawat. Solawat kan artinya kados ngeten, Allahumma, duh Gusti Allah, sholli ala, sholli ya, aweh rahmat takdim, ala Allahumma sholli ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah itu memberikan kepada Nabi Muhammad. Berarti kan Allah sing aweh, Kanjeng Nabi sing menerima, sehingga tidak mungkin lah sing aweh karo sing menerima niku sejajar, dalam arti sama-sama Tuhan. Nggih, niki berat niki nek wong-wong alim maca selawat biasanya ora akeh. Nek kiai-kiai nggih. Tapi nek dewek biasanya akeh nggih, sesuai hajat masing-masing. Nek pengen duit akeh ya maca selawat arsya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sholatan tuwasimu biha malna arsya wa tuhasimu bihal akhlak. Ya Allah, banyakkanlah rizkiku dan baguskanlah akhlakku. Nek lagi sakit maca tibil qulub. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi dan seterusnya. Nek arep ujian biasanya sing sekolah ya maca sholawat Fatih. Sesuai hajat. Tapi nek kiai kowe maca sholawat wis ngerti artine ora usah akeh. Ini hanya untuk menghilangkan kekafiran kita agar tidak menuhankan Nabi Muhammad SAW. Niki makna sholawat. Kenapa Kanjeng Nabi itu menjadi satu-satunya makhluk yang paling layak untuk kita puji? Di Al-Barzanji niki kula bekto ke kitab perjanjian, soalnya orang hafal jadi tegawa. Itu ada Atiril yang ke-14, itu yang Suma Usri itu loh. Itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu bertemu dengan para nabi terdahulu. Nabi terdahulu kan wis mati, ya, pun wafat. Kok Nabi Muhammad bisa ketemu? Kan luar biasa. Ada 7 langit. Nah, tiap langit ketemune nabi benten-benten. Ingkang pertama nika wa udija bihi ila samawati faro'a adama fil ula. Ketemu Nabi Adam. Yang kedua, faro'a fisaniyati Isa bin Maryam. Ketemu Nabi Isa. Yang ketiga, faro'a fisalasati Yusuf. Ketemu Nabi Yusuf. Yang keempat, langit keempat, wafir robiati Idris, Nabi Idris. Yang kelima, wafil wabisati Harun, Nabi Harun. Yang keenam, wafisati Musa, Nabi Musa. Dan yang terakhir, langit ketujuh, wabisabiati Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad taksi sugeng, esi urip, bisa ketemu nabi-nabi sing wis mendahului. Luar biasa. Pertanyaannya, di masjid inilah yang hadir, ada nggak yang
bisa ketemu yang sudah meninggal. Kayaknya langka ya. Karena ruh kita adalah ruh yang biasa. Tapi ada mungkin di luar masjid ini manusia, ya bukan nabi, tapi bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Pun pernah kurung-urung paku. Wong urip udu nabi ya, bisa ketemu wong sing wis mati. Karena ruh yang istimewa itu ada 3. Yang pertama adalah ruh mutajaridah. Ruh mutajaridah itu adalah orang hidup yang bisa bertemu orang yang sudah mati. Teng Pakalongan wonten Habib. Asmane Habib Lutfi bin Yahya niku. Taksi Sugeng. Seniki dados Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Niku saksine kathah. Kula kan kalau wingi teng Pakalongan 3 tahun nggih. Karena kerjane kula teng Pakalongan, nggih teng Uin Gusdur. Niku nek malam Rebo kula ngaos teng Kanjeng Sholawat niku teng Pekalongan daleme Habib Lutfi. Kitab Ihya Ulumuddin kali Fathul Mu'in. Nah, niku pernah suatu ketika pengajian yang baca kitab itu namanya Kiai Adib Karomi. Habib Lutfi itu yang menjelaskan. Jadi yang ngisi 2 orang. Ketika baca kitab, Kiai Adib tiba-tiba berhenti. Blagem orang tanya ngomong blas. Nah, sama Habib Lutfi kon maca Fatihah. Itu di sebelahmu ada Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Padahal Imam Ghazali pun sedo. Habib Lutfi bisa ningali. Nah, niku karena ruhnya adalah ruh mutajarridah. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Kemudian ruh yang kedua, ruh mutafarriqah. Wong urip bisa omong-omongan karo bayi nang jero weteng. Pun nate mireng mboten? Dereng nggih. Niku wonten Habib juga. Margane Al-Atas. Lagi jagongan karo bojone. Berdua. Lagi menang. Kok ijik-ijik bapake maos yarhamukallah. Kan bingung ya. Ibune sing lagi meteng bingung, Pak, dening maca yarhamukallah. Kowe lho bayi sing nang di dalam perutmu itu bersin tadi. Bayi bisa paham, Bu. Ya. Terus bapaknya bisa krungu. Nah, itu namanya ruh mutafarriqah. Bisa omong-omongan karo bayi di dalam kandungan. Ini juga kisah nyata. Yang cerita itu Kiai Husain Ilyas dari Mojokerto. Yang ketiga, ruh mutasarrifah. Ruh mutasarrifah itu adalah orang hidup yang bisa melipat bumi atau melipat waktu. Toyul ardi lah, toyul wakti. Zaman riyen kata Kanjeng Nabi jelas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa semengi ya. Niki Habib Umar Mutahar Semarang sing pernah teng mriki wingi. Niku pernah cerita. Wonten Habib namane Habib Ja'far saking Kudus, Al-Kaf. Nah, Habib Ja'far Al-Kaf. Niku bisa sekang Semarang tekan Purwokerto pas acara khole Mbah Abdul Malik nggih teng Purwokerto. Niku ditempuh dalam waktu 2 jam. Aneh mboten. Cepet-cepete nek numpak sepur niku gangsal jam, Pak. Semarang Purwokerto. Niki 2 jam. Ustadz Amin juga pernah cerita, Amin Fauzi niku. Zaman riyin kiainya beliau, Kiai Haril, itu kalau menghatamkan Quran itu maghrib sampai isya. Habis maghrib sampai isya. Langkah sejam. Bisa maos 30 juz. Kan orang masuk akal. Tapi niku nyata karena ruh beliau adalah ruh mutasarrifah. Nah, dewek kayaknya termasuk sing pundi, Bu? Mutajaridah bisa omong-omongan karo mati, ora apa? Mutafarriqah bisa omong-omongan karo bayi nang weteng, ora? Mutasarrifah bisa
melipat bumi, melipat waktu, ya ora juga. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pikiran. Ini 5 menit lagi ya. Ini juga masih di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pikiran itu ada 3. Pikiran kan teng sirah niki. Yang pertama itu mutafarriqah khoyaliyah. Itu tempatnya di kepala depan, atas, di atas apa? Batuk. Nah, makanya nek wong lagi pusing, lagi mumet, mesti sing dicekeli batuk ya, di atas kepala niki, sirah tapi depan ini nyekeli. Mutafarriqah khoyaliyah itu adalah pikiran khayal. Karena kita sering menghayal. Oke. Apa yang dihayalkan? Gajinya mung 1 juta, pengen tuku Alphard. Ya nggak mungkin, Bok. Kecuali korupsi ya, bisa jadi ya. Wong gaji 1 juta setahun kan berarti mung 12 juta. Alphard kan 1 miliar. 1 miliar niku 100 1000 nggih, 1000 juta nggih. Ya butuh pirang tahun nggih. Butuh 100 tahun nggih tuku Alphard. Sering ngayal, menghayalkan aku pengen kaya-kaya lah, tapi orang deleng awake dhewe. Nah, niku. Makanya kita tidak bisa, ruh kita tidak bisa termasuk yang ketiga tadi. Yang kedua adalah ruh, pikiran ya. Mufarriqah fahmiyah. Tempatnya di ubun-ubun, di kepala bagian tengah. Mufarriqah fahmiyah itu pikiran yang gampang paham. Mata seperti langsung paham. Dan juga bisa memahamkan. Angel soalnya memahamkan wong. Ki juga ngomong kayak gitu belum tentu pada paham dong. Apa-apa ini beda cilik-cilik ya jelas orang paham jelas. Niki. Mufarriqah fahmiyah, gampang nyandakan. Niku. Wong pinter nek jaman biyen ciri-cirine gampang. Teka mari kumae nek akeh buku ya, wonten rak bukune akeh mesti wong pinter karena sering maca. Zaman siki ora bisa. Karena apa? Buku-buku sekarang sudah bisa diakses di HP. Versi PDF, tinggal download, baca gitu ya. Aku kalau percaya lah nek Bapak Ibu lagi main HP niku sabuk mouse buku nggih. Kalau percaya niku. Berarti angel seneki wong pinter di titeni. Masjid-masjid besar zaman dulu pasti punya perpustakaan kecil. Isinya apa? Tidak hanya Quran, buku-buku, kitab-kitab niku ya. Zaman seniki yang boten lah. Jarang mau gelem maca buku. Macane nang HP kan lebih gampang. Harus niku nggih. Apalagi niki masjid Mandangul Ulum. Biasane Manbangul Ulum iku jeneng pondok pesantren. Karena artinya kan manbaul sumber, ulum ilmu-ilmu. Nek ilmu kan siji, nek ulum kan ilmu ya jamak. Niki kan riyin kula sering derek pengajian nek napa Jumat wengi nggih, malam Sabtu niku kan wonten almarhum Kiai Mudasir, Jumat malam Setu Manis, almarhum Kiai Bahir Suhemi, terus Kiai sinten niku? Abdul Hamid ya, Abdul Hamid. Terus nek malam Jumat juga wonten Kiai Rudi. Nah, niku sing teka mari ngene kowe duwe ngaji bareng kula entuk. Wong Dharma lah, wong Ciberung. Bahkan wong Gumular sing beda kecamatan pada ngaji mari ngene. Berarti kan bener-bener sumber ilmu. Niki taksi esan ora. Nek lakai ayo lah dimulai maneh. Usah kiai gede ora apa-apa lah sing nom-nom wong dewek kan akeh sing bisa pulang. Karena sumber ilmu niku nggih. Niki usul mawon Pak Takmir nggih. Oh, alhamdulillah niku. Pak Kiai Fatur Rahman, Kiai Rudi siap niku. Malam Jumat niku nggih. Niku mufarriqah fahliyah. Nah, yang terakhir mufarriqah akliyah. Pikiran sing nyambung karo ati.
niku tempatnya teng kepala bagian bawah. Niki nek wong Jawa disebutnya gitong apa ya? Ki apa jenenge? Laki lah sing kepala bagian belakang. Itu mufarriqah akliyah, pikiran sing nyambung karo ati. Nek fahmiyah sing ubun-ubun mau wong pinter tok. Nah, sing wong pinter tapi ora bener kan akeh. Karena yang dominan itu hanya pikiran fahmiyah. Kalau pikiran akliyah nyambung dengan hati, wong pinter mesti bener. Nah, wong pinter tur bener jarang banget niku nggih. Niku kodene tadi ora bahas puasa nih. Ya sing terakhir nih, terakhir sekedip mawon tentang puasa. Tujuan kita puasa adalah la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ada tingkatannya. Yang pertama adalah muslimin, yang kedua mukminin, yang ketiga muttaqin. Muslimin awake dhewe berpuasa semoga bisa selamat saking api neraka. Mukminin bisa aman. Uripe nang dunya kowe aman, atine tentrem, mboten gembrungsung. Kan anak ati sing gembrungsung, hawane pengen ngantem wong kan anak. Nah niku dengan puasa tingkatan yang kedua, hati kita aman, mukminin. Dan yang ketiga adalah muttaqin. Nek wis muttaqin, segala tindak tanduk kita, tingkah laku kita itu akan lebih berhati-hati. Niku nggih kuncine. Selamat, aman, ngati-ngati. Nek puasane bener, insyaallah levelnya pun muttaqin. Nggih, uripe ngati-ngati mboten gerasa krusu, banyak pertimbangan dan seterusnya. Moga-moga awake dhewe bisa kula panjenengan puasane full, bisa merayakan Idul Fitri, tapi aja dihitung-hitung ya, badannya kurang dina. Si esok wis mikir, mengko bukane SIP nang jamane ya rusak ya. Intine selepas bulan puasa ini kelak itu kita menjadi orang yang muttaqin, lebih berhati-hati dalam bertindak. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kata-kata yang tidak berkenan, semoga bermanfaat. Natasaqarobin kasukrun jazila lina walifati rahmati rabbina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.